Oke, mari kita bedah sebuah kasus yang benar-benar menggemparkan. Kita ngomongin soal serangan air keras ke aktivis Andre Yunus. Tapi ini bukan sekedar cerita kriminal biasa loh. Kita bakal pakai kacamata seorang analis intelijen buat ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Terus apa sih yang bikin kasus ini jadi luar biasa banget? Nah, ini dia. Pelakunya ternyata adalah perwira intelijen yang masih aktif dari BAIS, Badan Intelijen Strategis. Keterlibatan mereka ini langsung mengubah status kasusnya. Dari yang tadinya cuma kejahatan biasa, jadi krisis institusional yang serius banget. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari detail serangannya, terus kita selidiki kejanggalan para pelakunya. Setelah itu kita akan uji 3 kemungkinan hipotesis, pakai alat analisis khusus, ungkap apa motif dibaliknya, dan yang terakhir, kita tarik pelajaran penting dari tragedi ini. Siap? Oke, kita mulai dari awal ya, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, di bulan Maret 2026, Andre Yunus, seorang aktivis dari Kontras, disiram air keras. Tapi, yang bikin semua orang kaget setengah mati itu bukan serangannya, tapi siapa pelakunya. Coba deh bayangin dampaknya. 4 anggota aktif dari salah satu badan intelijen paling penting di negara ini terlibat. Guncangannya itu gede banget, sampai-sampai kepala BAIS waktu itu harus mengundurkan diri. Ini tuh sinyal kuat banget kalau ada yang nggak beres di dalam institusi itu sendiri. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bikin para penyidik dan publik garuk-garuk kepala. Apakah ini sebuah misi resmi diperintahkan dari atas buat ngebungkam aktivis? Atau jangan-jangan ini murni aksi balas dendam personal yang liar dan nggak terkendali? Mana yang benar? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh, yang paling janggal dari kasus ini. Sebuah teka-teki yang justru kalau kita telusuri jadi kunci buat nemuin kebenarannya. Disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, kita tahu pelaku ini dari BAIS, Unit Intelligence Elite yang harusnya jago banget operasi senyap. Tapi di sisi lain, eksekusinya amatiran banget. Mereka terekam kamera, motornya gampang dilacak, bahkan mereka bersih-bersih diri di tempat umum setelah nyerang. Ini jelas bukan cara kerja operasi profesional. Dan ini jadi petunjuk kunci pertama kita. Nah, buat mecahin teka-teki si serumit ini, seorang analis intelijen tuh nggak bisa cuman andelin firasat atau intuisi. Karena itu rawan banget sama bias. Mereka butuh metode yang terstruktur. Dan di sini kita bakal pakai sebuah alat analisis yang keren banget deh. Namanya Analysis of Competing Hypothesis atau ACH yang dipopulerkan di CIA. Tujuannya simple tapi jenius buat ngatasin jebakan pikiran kita sendiri. Caranya gimana? Bukan dengan sibuk ngebuktiin satu hipotesis itu benar, tapi justru dengan secara sistematis mencoba menyalahkan semua hipotesis yang ada. Yang bertahan sampai akhir, itulah yang paling mungkin benar. Prosesnya tuh cukup lurus sih sebetulnya. Pertama, kita kumpulin semua kemungkinan penjelasan atau hipotesis. Kedua, kita data semua bukti dan fakta yang kita punya. Nah, yang terakhir, kita adu setiap bukti dengan setiap hipotesis dalam sebuah matriks buat ngelihat mana yang paling nyambung dan mana yang paling nggak masuk akal. Oke, sekarang kita coba terapin ya. Hipotesis pertama, ini perintah lembaga. Langsung gugur deh. Kenapa? Karena eksekusinya terlalu ceroboh. Nggak mungkin ini operasi resmi. Hipotesis ketiga, sabotase politik. Juga lemah. Targetnya nggak cukup gede buat jadi skenario sabotase tingkat tinggi. Nah, sekarang coba lihat hipotesis kedua, dendam pribadi. Ini satu-satunya yang konsisten dengan hampir semua bukti. Eksekusi yang emosional dan berantakan, profil pelaku yang bukan tim lapangan, dan yang paling penting, ada pemicu personal yang sangat jelas. Insiden di Hotel Fairmont. Oke, jadi setelah metode ACH ngebawa kita ke jawaban dendam pribadi sebagai kemungkinan terkuat, PR selanjutnya adalah, kenapa? Apa sih motif dibalik tindakan senekat ini? Dan disinilah seorang mantan kepala BAIS, Soleman Ponto, ngasih kita satu metafora yang kena banget. Api dalam sekam. Ini gambaran buat sebuah krisis yang nggak kelihatan, yang udah lama banget membara di dalam tubuh institusi militer itu sendiri. Jadi, api ini sumbernya dari mana aja? Pertama, ada soal karir yang mentok, bikin banyak perwira muda frustrasi. Lalu, frustrasi kolektif ini ketemu sama pemicu spesifik insiden di Hotel Fairmont yang mereka anggap sebagai penghinaan terhadap korps. Nah, saat frustrasi sistemik ini ketemu sama amarah pribadi yang mendadak, jadilah balas dendam yang liar ini. Jadi, poin krusialnya bukan cuma tentang beberapa oknum pelaku, tapi lebih jauh dari itu, apa sih yang bisa kita pelajari dari tragedi ini tentang cara kerja sebuah institusi intelijen secara keseluruhan?
Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini bukan cuma soal beberapa apel busuk dalam keranjang, tapi ini gejala dari masalah yang lebih dalam di organisasinya, yaitu kegagalan dalam mengelola psikologi personil dan ngawasin aset negara. Pada akhirnya, ya ini intinya. Institusi intelijen itu alat strategis negara. Titik. Bukan tameng buat balas dendam urusan pribadi. Kasus ini jadi pengingat yang tragis banget tentang betapa bahayanya kalau api dalam sekam di sebuah institusi dibiarin gitu aja. Nah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif ya, bukan cuma buat analis intelijen, tapi buat kita semua. Di saat fakta masih abu-abu dan informasi serba terbatas, gimana caranya kita bisa melindungi diri kita dari asumsi dan bias kita sendiri ya? Itu tantangan yang terus kita hadapi setiap hari kan?